Ada cerita di balik alam semesta. Bumi yang menjadi tempat berpijak, tumbuh dengan segala manfaat, menjadi sumber kehidupan dan obat. Ada pula yang terlahir dengan hati yang lembut, dinobatkan sebagai penyembuh, beraksi menjaga tradisi. Meramu ilmu dari lontar-lontar yang tersebar. Medang sio. Inilah kisah para penjaga tradisi pengobatan tradisional Bali. Pulau Seribu Pura, begitulah Bali dikenal. Penduduknya yang mayoritas umat Hindu memegang teguh adat dan tradisi. Keindahan alam yang tersebar hingga pelosok pulau ini berhasil menjadikannya destinasi wisata yang mendunia. Ada cerita menarik di Pulau Bali selain sektor pariwisata yang mumpuni. Di pulau ini, ada kearifan masyarakat yang terjaga hingga kini. Salah satunya, melestarikan pengobatan tradisional dari tanaman. Di Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, sedikitnya ada lebih dari 10 keluarga yang melestarikan loloh cemcem, minuman herbal tradisional khas Bali. Sama seperti jamu, masyarakat Bali meyakini loloh cemcem bermanfaat bagi kesehatan. Minuman berwarna hijau ini digemari karena dipercaya memiliki khasiat sebagai obat. Yang luar biasanya lagi, ketika orang yang sakit kepala, lalu tekanan darah tinggi, itu hilang-hilang gitu loh. Adalah Iwayan Sandia, salah seorang petani cemcem di desa ini. Di kebun seluas sekitar 20 meter persegi miliknya, ada sekitar 500 pohon cemcem yang dibudidayakan. Cemcem atau kecemcem atau biasa disebut kedondong hutan mengandung saponin, flavonoid, dan tanin yang dapat berfungsi sebagai antioksidan alami dan antimikroba. Tanaman bernama Latin Spondia spinata ini juga dapat memberikan efek menyegarkan tubuh. Cemcem menjadi tanaman khas Pulau Dewata dan banyak tumbuh di Kabupaten Bangli. Kalau usianya kurang sampai lama itu, kalau usianya karena bisa tumbuh subur besar, itu tinggi. Kadang-kadang bisa sampai 30-an meter ketinggian pohonnya. Dari pucuk daun ke bawah itu minimal di bawah 7 tangkai. Itu biasanya. Itu berarti daunnya yang sudah agak tua, karena kita untuk mempergunakan itu harus dari segi kualitas daun untuk mencapai warna dari loloh cemcem. Daun cemcem yang digunakan sebagai bahan baku loloh cemcem adalah daun tua. Proses pembuatan loloh cemcem di desa ini masih dilakukan dalam skala kecil sebagai industri rumahan. Kandungan vitamin C-nya sangat tinggi dan dia sangat bagus untuk minuman kesegaran atau boleh dibilang untuk roboransia. Jadi di sini salah satu bentuk tumbuhan yang dimanfaatkan. Kalau dari segi penggolongan obat tradisional Bali yang disebut usada, ini namanya taru permana. Usada taru permana, taru artinya tumbuh-tumbuhan atau kayu. Jadi sebuah usada atau obat tradisional Bali yang diambil dari taru.
Karena biasa dipasarkan dan dikonsumsi pada pagi hari, waktu yang tepat untuk membuat loloh cemcem adalah dini hari. Inengah Budianti, istri Iwayan Sandia ini, terampil mengolah daun cemcem menjadi minuman herbal. Ia mewarisi resep dari sang ibu, orang yang pertama kali membuat loloh cemcem di Desa Penglipuran pada tahun 1985. Dulu ditumbuk, waktu kan dulu masih belum banyak, tumbuk dulu, ya gitu dapat. Dulu kan zaman dulunya itu waktu kalau PKK yang bikin dulu, tapi dikombinasi sama ibunya Nengah, kombinasi dikasih kelapa muda. Bahan pelengkap loloh cemcem terbilang sederhana, di antaranya gula merah, asam jawa, garam, dan gula pasir. Semua dicampur rata dengan air perasan daun cemcem. Air yang digunakan adalah air mineral yang dingin tanpa pemanasan. Ya lebih segar. Kalau airnya direbus itu kan lain, beda rasanya. Udah mateng dia, beda. Makanya ini pakai air suling. Airnya kan udah disuling ini. Enggak. Dulu zaman dulu ibunya Nengah tuh pakai air mentah. Air dikelola ya dari kelebutan itu loh. Air gitu aja. Tapi sekarang dari kesehatan dianjurkan ke air yang disuling. Satu botol loloh cemcem di pasaran, harga jualnya bisa mencapai Rp5.000. Setiap hari, Nengah bisa memproduksi rata-rata 500 hingga 1.000 botol. Loloh cemcem buatannya sudah dijual hampir ke seluruh daerah di Bali, di antaranya Bangli, Denpasar, Singaraja, dan Tabanan. Kita yakin dengan produk kita dulu, dengan kualitas yang sudah disiapkan. Tentunya tanpa bahan pengawet, tanpa ada tambahan pemanis. Ini dulu yang pertama. Sekalipun ada saingan-saingan lain terkait dengan minuman-minuman herbal yang ada gitu loh. Selain sebagai sumber penghasilan, loloh cemcem juga menjadi bukti bahwa ada tradisi yang terus dijaga oleh masyarakat Bali. Tangan-tangan terampil pembuatnya mewarisinya secara turun-temurun. Penggunaan tanaman untuk pengobatan telah ada sejak lama. Di Bali, metode pengobatan tradisional dengan memanfaatkan bahan alami ini disebut usada. Ini suatu metode pengobatan tradisional dengan menggunakan sumber-sumber daripada alam, baik itu tumbuhan, air, batu, dan lain sebagainya, tanah. Itu yang bersumber dari Weda. Salah satunya adalah dari Atharva Weda. Nah, usada di Bali banyak klaster, banyak kelompok sesuai dengan definisi dan penggunaannya. Ada usada Bobai, ada usada Grengagung, juga mungkin ada usada Taru, dan banyak lagi usada-usada yang jumlahnya mungkin puluhan ya. Rusmarini atau Dayu adalah salah seorang praktisi pengobatan herbal tradisional di Bali. Ia mendirikan sebuah klinik pengobatan tradisional usada Puri Damai di Banjartunon, Desa Singakerta, Ubud Gianyar pada tahun 1990. Awalnya kita mendeteksi si penyakit yang datang, kira-kira dia sakit apa.
Nah, kemudian baru kita berikan sesuai dengan apa yang diperlukan dalam tubuhnya. Umpamanya dia ginjal, ya kita prioritaskan tanaman yang terkait dengan ginjal. Misalnya kumis kucing, kecibling, atau daun ungu dan sebagainya. Sebagian besar adalah tanaman yang memang dipergunakan sejak dulu. Tetapi sekarang kan sudah teknologi berkembang, jadi ya kita kombinasi juga antara hasil penelitian riset-riset yang lain dengan apa yang sudah kita lakukan sejak dulu kala secara empiris. Lebih dari 25 tahun, Dayu menekuni profesinya sebagai praktisi pengobatan tradisional. Meski belajar secara otodidak, pengalaman dan pengetahuannya tentang usada telah berhasil menyembuhkan banyak pasien. Saya setelah operasi kemudian harus melaksanakan kemoterapi. Tetapi karena obatnya sulit didapat dan sukar dijangkau, maka saya pindah ke herbal. Hingga saat ini saya sudah bisa makan baik, kemudian ke belakang juga lancar. Ya. Asal apa yang diberikan dari herbal itu kita laksanakan. Jadi satu hari itu 3 kali minum kapsul, ditambah dengan jus pagi dan malam. Sedikitnya, ada sekitar 300 jenis tanaman obat yang tumbuh di pekarangan rumah Dayu. 90% diantaranya adalah tanaman herbal asli Bali. Pada tahun 2015, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan mencatat Indonesia memiliki hampir 20.000 informasi tanaman obat. Sekitar 15.000 diantaranya berhasil diidentifikasi. Sementara di Bali, terdapat sekitar 230 tanaman obat yang berhasil diidentifikasi dari hampir 300 informasi tanaman obat. Kelestarian pengobatan tradisional di Pulau Bali tak lepas dari tangan-tangan terampil yang setia memanfaatkan berbagai tanaman berkhasiat. Adalah Robin Lim, penghobi tanaman herbal yang telah banyak meneliti tanaman obat. Warga keturunan Amerika Filipina ini berusia 62 tahun, tinggal di Banjar Nyuh Kuning, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar. Robin mencintai tanaman herbal sejak kecil. Pengetahuan dasar tentang tanaman-tanaman berkhasiat didapatnya dari sang nenek. Saya belajar sama orang lokal, orang Bali di sini. Dulu di Hawaii ada juga orang pintar sama obat-obat alami, dan dia nama Kahuna. Di sini ada dukun, dan ada banyak orang pintar yang nenek biasa. Dia pintar banget di Bali. Yes, 27 tahun yang lalu waktu saya baru datang, saya ikut sama Departemen Penelitian ada di Jakarta, dan saya buat penelitian obat alami Bali, obat asli Bali yang paling biasa pakai. Dan saya juga belajar di Pilipinas dulu dan di Hawaii karena ada sama. Waktu saya tinggal di California beda daun-daun di sana, tapi saya belajar itu juga. Waktu saya setelah gempa di Nepal, ada juga pohon lain-lain. Dan yang dukun bayi di Aceh, yang orang pintar di Aceh setelah tsunami, saya jadi sukarelawan di sana. Tangannya terampil meramu berbagai jenis tanaman, baik dalam bentuk akar maupun daun menjadi minuman herbal. Di antaranya jahe, kencur, kunyit, daun belimbing buluh, daun sembung. Memanfaatkan tanaman di sekitar rumahnya menjadi minuman herbal masih setia ia lakukan. Teknik membuatnya bisa dengan meremas daun dan mengambil sarinya, memarut hingga menumbuk. Minuman berkhasiat seperti loloh daun belimbing buluh, loloh kunyit, beras kencur, remasan daun luntas, dan daun sembung dibuatnya dengan singkat dan praktis. Jadi di sini
Sudah dibuat ramuan dari tanaman herbal yang biasa ditemukan di sekitar kita begitu. Ini adalah loloh daun belimbing. Fungsinya untuk turun tensi darah tinggi. menurunkan tekanan darah. Kemudian ada beras kencur. Ini biasanya Efektif bermanfaat sekali. untuk menghilangkan bau badan, betul ya? Ya, supaya enak, harum badan. Ini juga dioles di kulit. Kalau ada reumatik di kaki kayak itu, bagus sekali untuk orang tua. Kemudian ini ada daun apa, Bu? Daun sembung. Daun sembung. Biasanya digunakan untuk Banyak. Kalau saya sakit masuk angin, itu saya minuman. kemudian ada daun Daun beluntas. Atau luntas. Luntas. Biasanya untuk apa? Orang perempuan minum itu pas waktu men, supaya selalu badan dia ada harum bagus. Ya. Dan ini ada loloh kunyit. Ini jamu khas Bali, memang bermanfaat sekali diantaranya untuk melancarkan pencernaan. Kemudian ada manfaat apa lagi nih untuk loloh kunyit? Banyak anti-inflammatory, anti-kanker. Kepedulian Robin Lim dalam melestarikan pengobatan dengan bahan-bahan alami terbilang besar. Ia mengaplikasikan pengetahuannya tentang khasiat tanaman herbal di klinik Bumi Sehat di bawah naungan Yayasan Bumi Sehat yang dirintisnya pada tahun 2004. Karena dari cara melahirkan juga gini, nggak pakai obat-obatan yang ini, terus juga pakai bahan-bahan alami juga di sini. Makanya mau ke sini aja biar sehat juga. Kalau ditanya seberapa yakin, pasti yakin lah. Gitu. Karena dari dulu, dari neneknya juga gitu, pakai bahan-bahan alami. Dari dulu kan juga bahan alami yang dipakai, bukan obat-obatan. Bagi Robin, pengobatan tradisional dengan bahan-bahan alami bukan satu-satunya faktor kesembuhan pasien. Bahan alami, sains, dan adat atau tradisi adalah 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada kaki orang medis, dokter, sains, apa yang modern sekali. Itu satu kaki aja. Tapi kalau berdiri di atas satu kaki pasti jatuh. Yang kaki lagi satu jalan alami. Apa yang Ibu Pertiwi kasih, ya. Dan itu penting sekali karena kalau ada 2 kaki pasti bisa jalan. 1 kaki jatuh, 2 kaki jalan. Tapi jalan tidak cukup. Kalau mau hidup baik di dunia ini ada 3 kaki. Kaki ketiga paling penting itu nama adat. Dan semua orang di Indonesia pasti ada adat. Tenaga medis di klinik ini selalu menyarankan para pasien tidak selalu bergantung pada obat-obatan berbahan kimia. Obat tradisional bisa melengkapi setiap proses penyembuhan. Awi gana mastu namo sidiam. Awi gana mastu namo sidiam. Jauh sebelum berkembangnya teknologi, pengobatan tradisional menjadi primadona. Di Bali, keberadaan para pengobat tradisional ini dilestarikan oleh pemerintah daerah setempat. Mereka biasa disebut Balian. Balian adalah salah satu pelaku pengobat tradisional di Bali. Salah satu, walaupun pengobat tradisional di Bali banyak. Salah satunya adalah Balian. Dia bisa menggunakan unsur-unsur alam, bahkan tidak dengan unsur alam pun, misalnya dengan sebuah prana atau vibrasi dia bisa melakukan. Jadi Balian itu sesungguhnya adalah pengobat tradisional. Pada tahun 2016, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan mencatat
ada sekitar 500 balian yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Kota Denpasar menjadi daerah terbanyak ketiga yang memiliki balian setelah Kabupaten Jembrana dan Tabanan. I Gusti Ngurah Jaman adalah salah seorang balian di Kota Denpasar yang telah mengantongi surat terdaftar pengobat tradisional atau STPT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Denpasar sejak tahun 2014. Gusti merupakan balian yang mempelajari usada dalam praktik pengobatan tradisional yang ia lakukan. Ia menggunakan ratusan jenis tanaman obat yang berasal dari dalam dan luar Pulau Bali. Tanaman-tanaman obat inilah yang digunakan Gusti untuk mengobati berbagai penyakit. Doa-doa yang saya gunakan untuk peramuan itu adalah dari Sabto Kando 4 Dharma Murtinya. Itu sebenarnya setiap langkah kita mencari bahan dan menggunakan, meracik dan lain sebagainya, itu harus di spirit dari Sabto Kando 4 Dharma Murti. Pengobatan tradisional ala Balian tak bisa dipisahkan dengan kemampuan spiritual yang dimilikinya. Selain ramuan bahan-bahan alami, Balian juga menggunakan keahliannya berkomunikasi dengan Tuhan untuk mendeteksi penyakit yang diderita pasiennya. Inilah yang dinamakan taksu. Jero Ayu adalah salah seorang balian taksu di Gianyar. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya memiliki potensi untuk menjadi seorang balian. Bagi masyarakat di Bali, balian adalah orang yang dianggap suci dan dipilih langsung Sang Pencipta. Balian itu sih ada dua versi ya. Balian itu balian dari belajar atau balian dari anugerah dari Tuhan dulu. Ya, kalau dari Tuhan itu kita ada wadahnya itu kosong. Jadi Tuhan itu memberikan anugerah apa yang harus kita jalankan sebagai umat. Menolong orang, memberikan informasi ke orang, atau menuntun orang biar ke jalan yang benar. Balian yang belajar itu balian biasanya itu belajar dari sastra, dia tentang pengobatan, tentang metode-metode perjalanan hidup, apa ada yang di situ, itu yang dijalankan. Lontar menjadi sumber pengetahuan para balian sejak berabad-abad silam. Awi gena mastu namo sidiam. Biasanya, lontar didapat secara turun-temurun. Hanya yang terpilihlah yang bisa mewarisinya. Iwayan Latra misalnya, ia mewarisi lontar-lontar peninggalan sang ayah, Ketut Lier, balian di Gianyar, yang meninggal pada tahun 2016. Kalau setelah ini saya bersihkan lontar yang dia miliki itu lebih dari 70 cakep. Itu terdiri dari pengobatan, itu dibilang kalau di Bali itu usada. Setelah usada itu ada lagi bagian-bagiannya, ada pengobatan seperti sakit panas, sakit mental. Itu dengan melakukan pengelukatan. Kalau orang udah dilukat, kalau kena misalnya maaf ini orang di Bali ini ada yang namanya black magic and white magic, itu bisa lakukan dengan melukat. Tapi itu perlu hari-hari bagus, misalnya Tilem, Purnama, Kajang Klion, itu perlu itu untuk mengobati orang-orang yang kena gangguan gitu. Nyoman juga mewarisi kemampuan ayahnya membaca garis tangan. You will live a long time, have many friends. Nama sang ayah, Ketut Lier, semakin populer sebagai balian setelah membintangi sebuah film drama komedi romantis berjudul Eat, Pray, Love dengan Julia Robert sebagai pemeran utamanya pada tahun 2010. I know. Sejak saat itu, rumah Ketut Lier ramai disambangi pengunjung termasuk wisatawan asing. Pengobatan tradisional di Bali pun semakin diminati banyak orang.
I really believe in traditional healing in Bali. I think it's very powerful, and I really respect the culture. I think your culture is very special, it's unique in the world, and I have read a lot about this, and I really have a proud respect for this island especially. Balian, penyehat tradisional Bali, berpijak pada Dharma Sesana, mereka menjadi penyembuh tanpa pamrih, menolong umat memupus rasa sakit, melatih ilmu usada dari lontar-lontar peninggalan sang leluhur. Mereka bukan dipilih, melainkan terpilih. Kisahnya akan terus ada, bak selontar cerita Usada Bali.